Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Kalama dari Universitas Cyber Asia, program studi informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang perkembangan kecerdasan buatan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen Bapak Ucok Darussalam. Yang pertama yaitu pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. AI dapat melakukan tugas-tugas seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, dan bahkan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. AI juga dapat belajar dari data yang diberikan dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Sejarah perkembangan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Konsep kecerdasan buatan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy, Marvin Minsky, dan Nathaniel Rochester dan Claude Shannon. Sejak saat itu, kecerdasan buatan telah berkembang pesat dan menjadi topik yang semakin populer di dunia teknologi. Pada tahun 1960-an, teori-teori tentang pembelajaran mesin mulai dikembangkan, dan pada tahun 1970-an, program-program kecerdasan buatan pertama mulai dibuat. Pada tahun 1980-an, pengembangan sistem expert seperti expert system menjadi fokus utama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, teknik-teknik baru seperti jaringan saraf, tiruan atau neural network, dan logika fusi mulai diperkenalkan. Pada tahun 2000-an, teknologi semakin berkembang dengan adanya algoritma genetik, sistem multi-agent, dan komputasi awam. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kecerdasan buatan semakin cepat dengan adanya teknologi deep learning dan machine learning. Teknologi-teknologi ini memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan memperbaiki kinerjanya seiring waktu, sehingga semakin banyak aplikasi kecerdasan buatan yang dapat ditemukan dalam berbagai industri. Selanjutnya yaitu beberapa jenis-jenis kecerdasan buatan, seperti kecerdasan buatan konvensional, yaitu merupakan jenis kecerdasan buatan yang menggunakan metode-metode konvensional seperti logika, matematika, dan statistika dalam memproses informasi. Ada juga kecerdasan buatan neural, yaitu merupakan jenis kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan saraf, tiruan, dan memproses informasi. Jenis ini biasanya digunakan dalam pengenalan pola dan klasifikasi data. Selanjutnya yaitu kecerdasan buatan genetik, yang merupakan jenis kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma genetik dan memproses informasi. Jenis ini biasanya digunakan dalam optimasi dan perancangan sistem. Selanjutnya yaitu penerapan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti yang pertama yaitu teknologi pendidikan. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membuat sistem pembelajaran yang adaptif dan personalisasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya yaitu kesehatan. Kecerdasan buatan dapat membantu dalam diagnosis penyakit dan perawatan pasien. Contohnya, sistem kecerdasan buatan dapat membantu dokter dalam menganalisis hasil tes medis dan memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu keuangan. Kecerdasan buatan dapat membantu dalam analisis risiko investasi dan prediksi pasar saham. Contohnya, sistem kecerdasan buatan dapat menganalisis data pasar saham dan memberikan rekomendasi investasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu di industri. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai industri, seperti manufaktur dan pertanian. Contohnya, sistem kecerdasan buatan dapat membantu dalam mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan kualitas produk.
Selanjutnya yaitu tantangan dalam mengembangkan kecerdasan buatan. Meskipun perkembangan kecerdasan buatan semakin pesat, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkannya, seperti masalah etika dan privasi data. Untuk masa depan kecerdasan buatan atau AI telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan diprediksi akan terus berkembang di masa depan. Salah satu tren utama adalah penggunaan AI dalam berbagai industri, seperti teknologi, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Pengembangan AI juga akan semakin terfokus pada pengembangan kecerdasan yang lebih tinggi, seperti kecerdasan emosional dan sosial. Selain itu, pengembangan AI yang lebih ramah lingkungan juga akan menjadi fokus utama di masa depan. Kesimpulannya, yaitu kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dengan penerapan teknologi ini, kita dapat mempercepat kemajuan dalam berbagai bidang dan membuka peluang baru untuk masa depan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.